Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca aqidah atau jawaban Sa'id bin Jubair tentang persoalan-persoalan aqidah yang ditanyakan oleh Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan. Al-masalatul ula, pertanyaan yang pertama, sa'alta 'anil imani. Engkau bertanya tentang iman. Qala, Sa'id menjawab berkata, fal imanu, adapun iman, huwa tasdiqu, artinya adalah at-tasdiq, percaya, tapi dibarengi dengan rasa yang tumakninah, aman, ya, totalitas gitu kalau bahasa kita, ya. Jadi itu secara bahasa iman artinya tasdiq. Kita bisa baca di Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran Raghib Al-Asfahani yang wafat tahun 500 Hijriah, 503 Hijriah. Dia punya kamus kosakata Al-Quran. Ya. Beliau mengatakan wal iman yusta'malu taratan isman lisyari'ah alati jabiha Muhammadun alaihi salatu wassalam. Iman itu memiliki beberapa definisi, pengertian. Iman, kata iman yang ada dalam Al-Quran itu memiliki beberapa definisi, pengertian. Ya, dari sini nanti kita akan tahu bahwa Sa'id bin Jubair dalam menafsirkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, beliau menafsirkan ya istilah-istilah dasar dalam agama kita, istilah-istilah akidah penting dalam agama kita, ya. Dan antum perlu catat bahwa ya tafsir itu ya ada beberapa metode menafsirkan teks syariat. Itu di dalam disiplin ilmu tafsir itu ada beberapa metode, ya, dibahas oleh Imam Syafi'i di Ar-Risalah, juga dibahas oleh ya para ulama di muqaddimah kitab tafsir, termasuk Ibnu Taimiyah di Muqaddamah fi Ushul Tafsir. Ya. Terkadang ulama menafsirkan sebuah istilah, sebuah teks syariat itu dengan makna dasar. Dengan makna dasar dari istilah tersebut. Seperti di sini, iman ditafsirkan dengan apa? Tasdid, percaya. Iman artinya percaya. Percaya yang dibarengi dengan hati yang tumakninah dan merasa aman. Tidak ada ragu, tidak ada rasa
tidak percaya sedikit pun, tapi tidak ada rasa ragu gitu. Ya, iman percaya yang totalitas kalau bahasa sekarang. Ya, itu artinya menafsirkan istilah atau sebuah teks syariat ya dengan asal makna atau makna dasar. Yang kedua, menafsirkan teks syariat atau istilah dalam syariat itu biba'di afrodihi, ya, dengan sebagian contohnya. Sebagian apa? Contohnya. Ya. Kalau misalkan ada anak kita nanya, "Pak, masjid itu apa?" Kemudian kita jawab nunjuk Masjid Al-Furqan, masjid itu dulu. Nunjuk Masjid Al-Furqan. Bukan berarti kalau bukan Masjid Al-Furqan bukan masjid. Ya. Masjid Agung Darussalam bukan masjid karena masjid itu adalah Masjid Al-Furqan itu. Enggak kan ya? Iya. Jadi kita menjawab, menafsirkan masjid itu dengan sebagian contoh. Sebagian contoh. Ya, sebagian contoh. Nah, itu banyak di dalam hadis-hadis Nabi banyak. Ya, Nabi SAW menafsirkan sesuatu dengan sebagian contoh. Ya. Juga yang berikutnya, yang ketiga, menafsirkan suatu istilah syar'i atau kosakata syar'i atau teks syariat itu dengan a'dhamu al-arkan, ya, dengan pilar atau rukunnya yang paling besar. Dengan rukunnya yang paling besar, dengan pilar atau rukunnya yang paling besar. Ya, Nabi ditanya tentang iman, dijawab dengan rukun iman. Ditanya tentang Islam, jawab dengan rukun Islam. Bukan berarti di luar rukun iman itu tidak termasuk iman. Ya, Nabi mengatakan haji itu Arafah. Bukan berarti yang penting wukuf di Arafah, ya. Ya kan? Kemarin kok hari Sabtu nggak kelihatan kemana? Haji. Hari Sabtu haji, ya. Malam Minggu sudah di Indonesia lagi, ya. Malam Sabtu masih di Indonesia. Sabtu nggak kelihatan seharian di masjid, nggak kelihatan kemana? Haji yang Mekah, ya. Jadi haji itu cuma wukuf di Arafah, ya. Dan maksudnya haji, rukun terbesar haji itu Arafah, wukuf di Arafah. Jadi menafsirkan sesuatu kosakata syariat dengan rukun terbesarnya. Yang keempat, menafsirkan sesuatu, menafsirkan istilah syar'i, kosakata syariah dengan konsekuensinya, ya, dengan lawazimnya, dengan konsekuensinya. Nah, itu banyak, ya. Misalkan, ya, melihat kepada konteks, ya, seperti hadis tentang apa? Hadis tentang ziarah itu, hadis tentang seorang mukmin yang mengunjungi saudaranya mukmin, maka dia diuntit oleh malaikat, ya. Kemudian dicegat, ditanya, "Kamu mau kemana?" "Saya mau menziarahi saudaraku di sana." Ya, malaikat itu tanya, ya, apakah orang itu, ya, hal lahu alaika yadun? Lafadznya begitu. Apakah orang saudaramu itu, ya, punya tangan terhadap kamu? Apa maksudnya tangan di situ? Jasa baik. Jasa baik. Apakah saudaramu itu punya jasa baik terhadap kamu sehingga kamu mengunjungi dia? Tapi dibahasakan dengan yad. Dengan apa? Yad. Kalau terjemahan asal makna yad itu tangan. Ya, tangan. Ya. Tapi di situ penafsiran ulama adalah dengan konsekuensinya, dengan lazimnya. Dengan lazimnya. Ya, dengan lazimnya, konsekuensinya. Dan masih banyak lagi metode penafsiran. Kemudian langkah dalam menafsirkan istilah syar'i atau kosakata syariah ataupun teks syariat, itu yang pertama adalah tafsir, ya, yang disebut dengan haqiqah syar'iyah. Menafsirkan teks syariat dengan pengertian syariat.
Ya, itu menafsirkan teks syariat dengan pengertian syariat. Yang kedua, tafsir dengan hakikat urfiyah. Kalau tidak memungkinkan menafsirkan teks syariat dengan pengertian syariat, tafsirkan dengan teks syariat itu yang kedua dengan hakikat urfiyah. Makna yang dipahami, makna yang diketahui, makna yang sudah memasyarakat. Ya, contoh pertama nanti akan kita kasih contoh. Yang ketiga, menafsirkan teks syariat ya itu dengan hakikat lughawiyah, dengan bahasa Arab. Ya, dengan makna bahasa Arab. Satu contoh sekarang. Ya, sholat. Kata sholat memiliki pengertian syariat. Pengertian bahasa ada nggak sholat? Ada. Apa artinya? Ingat, doa, ingat. Ya, waktu sholat ala dzikri, ingat, doa. Sekarang kalau ada orang, ya, sholat wajib 5 waktu, dia tafsirkan eling 5 waktu. Ingat aja 5 kali. Atau berdoa saja 5 kali. Dia tidak mengerjakan sholat itu sesuai dengan syarat rukun wajibnya. Apakah dia sudah disebut sholat? Tidak. Apakah penafsiran sholatnya bisa diterima? Tidak. Kenapa? Kata sholat sudah ada pengertian syariahnya. Tapi berbeda dengan albir, berbeda dengan berbakti. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kan di Al-Qur'an banyak ya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ada nggak pengertian syariatnya? Nggak ada. Kembali kepada makna yang sudah memasyarakat. Ya, sehingga bisa saja berbeda makna berbakti kepada orang tua ya di Indonesia dengan di luar negeri, di luar Indonesia bisa berbeda. Ya. Di sana berbakti kepada orang tua itu bikinkan rumah, menyediakan mobil dengan supirnya, rumah dengan ART-nya. Itu berbakti kepada orang tua. Ya, belum tanggungan makannya tiap hari semua ditanggung, itu berbakti kepada orang tua itu di sana. Ya, di Timur Tengah sana. Ya. Kalau di Indonesia berbakti kepada orang tua, ya, datang salaman cium tangan, ya kan? Ya kan? Iya, datang bawa apa kesukaan orang tuanya. Kesukaan orang tuanya sate, bawakan sate. Kesukaan orang tuanya apa? Kupat tahu, bawakan kupat tahu. Ya, apa mbakku? Bawakan, ya. Tapi pulangnya berbakti kepada orang tua. Pulangnya bawa beras setengah karung, kelapa, ya kan? Telo, ya. Padi. Tapi itu berbakti kepada orang tua kan? Betul nggak? Di sini berbakti kepada orang tua begitu nggak? Iya, berbakti kepada orang tua itu. Ya, beda. Ya, demikian pula ya seperti kalau makna secara bahasa banyak. Ya, makna secara bahasa ketika tidak didapati. Nah, persoalan pemaknaan teks-teks syariat ini ya termasuk disebutkan oleh Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah, itu termasuk di antara akar bid'ah. Akar munculnya bid'ah itu gagal paham terhadap istilah-istilah syariat. Muncul bid'ah eling, sholat sing penting eling. Itu kan gagal memahami istilah syariat sholat. Ya, dan banyak. Termasuk di sini sekarang kita masuk kepada materi. Itu tadi pengantar saya. Sekarang kita masuk kepada materi. Ya. Sa'alta anil iman. Engkau bertanya tentang iman. Iman itu memiliki arti secara bahasa dan memiliki arti secara syar'i.
Ya, arti secara bahasa ya artinya tasdik. Makna dasar daripada iman itu artinya percaya. Ya. Ada orang-orang komunitas memahami iman ki sing penting percaya. Iman ki sing penting percaya. Ya. Lebih parahnya lagi di antara mereka sampai ada yang memahami bahwa meskipun nggak ngucap syahadat, anggere wis percaya itu iman. Maka dia beriman. Maka dia beriman. Yang penting percaya. Ya. Jadi ngucap syahadat ki meng gawe cuman dipakai untuk apa? Dipakai untuk kartu dalam berinteraksi secara duniawi. Ya, itu hanya sebagai ID card untuk berinteraksi secara duniawi. Itu ngucap syahadat. Aslinya enggak perlu. Karena iman ini yang penting percaya. Ya. Kamu percaya sholat 5 waktu wajib? Percaya, wes. Kamu percaya zakat wajib, zakat mal? Percaya. Kamu percaya puasa Ramadan? Percaya. Enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa Ramadan, enggak haji. Sing penting percaya. Kenapa dia memahami iman itu sekedar percaya? Dari sisi bahasa. Tapi benarkah begitu? Dari sisi bahasa pun mereka keliru ternyata. Ya. Di sini iman secara bahasa itu tasdik. Ya, tapi iman yang syar'i bagaimana? Beliau jelaskan. An yusaddiqal abdu billah. Seorang hamba percaya kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa ma anzala min kitabin, dan pada kitab yang Allah turunkan, wa ma arsala min rasulin, dan kepada rasul yang Allah utus, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Dalam hadis Jibril, Nabi SAW ditanya tentang mal iman, apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Dalam hadis Jibril. Ya. Kemudian beliau ya menjelaskan tentang tasdik, percaya. Yang dimaksud percaya itu apa? Di pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Sebelum kita baca dari arti iman itu memiliki beberapa makna. Yang kata iman dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Kita baca di sini. Ya, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah rukun iman. Iman itu adalah rukun iman. Ini menafsirkan kata iman dengan rukunnya yang terbesar. Dengan rukunnya yang terbesar. Salat berjamaah iman bukan? Iman. Tapi kan nggak disebut dalam rukun iman. Tapi dia iman. Ya. Artinya apa? Menafsirkan kata iman dengan rukunnya yang terbesar. Tadi sudah saya sebutkan ya. Cara metode menafsirkan istilah syar'i. Ditafsirkan dengan rukunnya yang terbesar. Nah, kemudian al-mas'alatu tsaniyatu, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Sa'id bin Jubair cerdas. Ya, ketika ditanya tentang iman, dia jawab dengan arti secara bahasa, yaitu tasdik, percaya. Kemudian dia jelaskan apa arti percaya. Itu yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan bukan Ahlus Sunnah. Al-mas'alatu tsaniyatu, pertanyaan kedua, tas'alu 'anit tasdiqi. Dan kamu bertanya tentang tasdik, percaya, yang itu adalah iman tadi, secara bahasa. Apa yang penting percaya saja? Apa artinya tasdik, percaya? Wat tasdiku, percaya, artinya an ya'malal abdu bima saddaqa bihi minal Qur'an. Seorang hamba mengamalkan
apa yang dia percayai dari Al-Quran itu, dari isi Al-Quran, dari hukum-hukum Al-Quran. Seorang hamba mengamalkan apa yang dia percaya dari hukum-hukum Al-Quran. Sehingga seakan-akan beliau menjelaskan bahwa iman itu artinya rukun iman dan beramal. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita baca berulang-ulang. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Tapi cerdas beliau caranya. Ini jawab khalifah, ya kan? Ini jawab pertanyaan khalifah. Ku gek khalifah terpengaruh paham bid'ah, ya kan? Iman ini sekedar percaya, ya kan? Siapa yang mengatakan amal perbuatan termasuk iman, tangkap. Nah, zaman itu kan gitu, ya kan? Ya. Iso ketangkep aku kan gitu. Nah, jawabnya cerdas. Iman ini percaya. Ini apa tuh maksudnya percaya? Kan gitu. Apa maksudnya percaya? Apa sih penting percaya wae? Oh, ternyata beliau jelaskan, wa tasdiq yang namanya percaya itu artinya an ya'malal 'abdu bima saddaqa bihi minal Qur'an. Seorang hamba mengamalkan apa yang dia percayai dari hukum-hukum Al-Qur'an. Wa ma dha'ufa an syai'in minhu ay minal Qur'an, dan apa yang dia tidak mampu amalkan dari hukum Al-Qur'an. Wa farrata fihi, atau dia telantarkan dari hukum Al-Qur'an. Sebenarnya dia mampu, tapi dia telantarkan dari hukum Al-Qur'an itu. Tadi kan iman itu katanya mengamalkan hukum-hukum Al-Qur'an yang dia percayai itu. Nah sekarang kalau nggak mampu, apakah kemudian jadi orang yang tidak beriman? Nggak mampu mengamalkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Wa ma dha'ufa an syai'in minhu. Dia tidak mampu mengamalkan hukum Al-Quran yang dia percaya itu. Bagaimana hukumnya? Yang kedua, dia mampu sebenarnya, tapi farrata fihi. Wa farrata fihi. Ya, dia telantarkan hukum dari Al-Quran itu yang dia percayai itu. Sehingga dia nggak amalkan, dia tinggalkan. Hukum Al-Quran yang dia nggak mampu mengamalkannya, atau dia telantarkan. Dia mampu tapi dia telantarkan, nggak dia amalkan. Arafa, dia sadari annahu dzambun. Dia sadari bahwasanya itu dosa. Dia sadari bahwasanya itu dosa. Ya. Ini penting. Ya. Seorang mukmin itu ketika dia nggak mampu melakukan hukum yang ada dalam Al-Quran yang sudah dia percayai tadi, dia sadari bahwasanya itu dosa. Dia sadari bahwasanya itu dosa. Yang kedua, hukum Al-Quran yang dia mampu tapi dia telantarkan, dia sadari bahwasanya dia berdosa. Berikutnya apa? Wastaghfirullah. Lalu dia istighfar. Lalu dia istighfar. Dari sini kita tahu bahwa kenapa ya doa setelah atau doa keluar dari toilet itu apa? Ghufranaka. Doanya istighfar. Kenapa? Doanya istighfar. Kata Abu Ayyub, ya, fawajadnal marahidha qad bunyat nahwal Ka'bah. Fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wajalla. Ya. Nabi SAW itu sudah pesan, ya, kalau kalian tidak buang hajat, ya, fala tastaqbil qibla wala tastadbiruha. Kalian jangan ngadep ke kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, faqadimna Syam, kata Abu Ayyub, kami tiba di Syam, di Syria, dan kami dapati ya al-marahid, klosetnya itu ya menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Fananharifu anha, maka kami tidak menghadap ke arah ya kiblat, berpaling, bergeser dari arah kiblat. Wa nastaghfirullah, dan kami baca istighfar.
Di sini kita tahu itu. Kenapa? Doa keluar di toilet itu istighfar. Karena kita ketika di dalam kamar mandi, kita nggak mampu. Menjawab azan nggak bisa. Ya, ada orang bersin kita jawab juga nggak bisa. Ada orang salam kita jawab juga nggak bisa. Ya, mau ujian hafalan, ya kan? Mau ujian hafalan Quran murojaah ketika sedang di toilet juga nggak bisa, ya kan? Ya, murojaah ilmu juga nggak bisa. Nyiapkan materi khutbah itu, khutbah. Ya, perlu melihat khutbah. Nyiapkan materi khutbah kalau nang kamar mandi bisa nggak? Nggak bisa. Kita nggak mampu untuk melakukan hukum Quran. Makanya kita istighfar. Ya, itu dibuka di syarah hadis itu ya di Taisir Alam ya. Hukum Al-Quran yang kita tidak mampu melaksanakannya atau kita menelantarkan hukum itu. Arafanahu dzambun, yang pertama kita sadari itu dosa, kita berdosa. Wastaghfirullah, kemudian kita istighfar, ya. Kita istighfar, Rabbighfirli, ghufranaka ya Rabb. Ya. Wa taba minhu, dan kita bertobat dari hal itu. Walam yusirru alaihi, dan kita tidak terus-terusan membiarkan diri kita meninggalkan pengamalan hukum Quran itu. Seperti yang Allah sebut dalam ya, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat itu persis dengan yang disebutkan oleh Sa'id bin Jubair. Ya. Orang-orang yang kalau dia melakukan perbuatan dosa, fa'alu fahishatan, melakukan perbuatan dosa, farrata, ini melakukan fahisha, perbuatan dosa. Au dzalamu anfusahum, atau dia mendolimi dirinya sendiri, meninggalkan hukum Quran. Ya. Yang sudah dia yakini, dia percayai. Ya. Zakarullah, ingat kepada Allah. Astaghfiru lidzunubihim, beristighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, enggak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan dia tidak bertahan melakukan dosanya. Taubat, dia segera tinggalkan dosa itu. Wa hum ya'lamun, dan dia sadar kalau itu dosa. Ya. Dan kata Ibnu Qayyim, itu unwanus sa'adah, kunci hidup bahagia. Ya. Kunci hidup bahagia. Ya, idza u'tiya syakar, ya, kalau dikasih rezeki bersyukur, ya, idza btuliya sabara, idza utiya syakara, wa idza btuliya sabara, wa idza aznaba istaghfar. Ya, haulai salasa unwan sa'adah. Kalau diberi rezeki bersyukur, kalau diberi cobaan bersabar, kalau melakukan dosa istighfar. Itu kunci kebahagiaan. Fadzalika huwa tasdiq. Itulah artinya tasdik menurut para salaf. Itulah artinya percaya, artinya yakin, yang merupakan definisi secara bahasa daripada iman menurut para salaf. Ya. Kita baca. Ya. Ini pertanyaan terkait dengan iman itu karena di zaman itu sudah muncul bid'ah tentang iman. Yang menafsirkan iman secara bahasa saja. Iman itu percaya saja. Amal bukan termasuk iman. Sa'id bin Jubair mengatakan, iya benar, iman itu artinya percaya, yakin. Tapi apa artinya percaya dan yakin dalam syariat kita? Artinya adalah mengamalkan hukum Al-Quran yang telah dipercayai itu. Ya, yang telah dipercayai itu. Kata Raghib di sini, ini penafsiran secara bahasa. Wal iman yusta'malu, yang pertama yusta'malu taratan, terkadang dipakai li syariah dalam arti syariat alati ja'a biha Muhammadun alaihi salatu wassalam. Iman itu terkadang diartikan sebagai syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 69, alladzina amanu walladzina hadu wasabiun, orang-orang yang beriman, ya,
Ini orang-orang yang percaya kepada syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wasabiun, orang-orang Sabi'ah, wan nasara, orang-orang Nasrani, wal majus, orang Majusi. Ya. Wa yusafu bihi kullu man dakhala fi syari'atihi, sehingga siapa saja yang memeluk syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut mukmin. Ya. Mukirran billah, dengan syarat dia percaya kepada Allah wa binubuwatihi, dan percaya kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa ala hadza qauluhu ta'ala wa may yu'minu aktsaruhum billahi wa hum musyrikun, dalam surat Yusuf ayat 106, wa may yu'minu aktsaruhum billahi, tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah melainkan mereka musyrik. Iman tapi musyrik, maksudnya apa? Ya, mereka itu tidaklah beriman kepada Allah melainkan mereka musyrik, yaitu karena mereka tidak memeluk syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wataratan, yang kedua, yusta'malu ala sabilil madhi wa yuradu bihi id'anu nafsi lil haqqi ala sabilit tasdiq. Wa dzalika bi ijtima'i thalathati asya'a, tahqiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bihasabi dzalika bil jawarih. Ya. Makna yang kedua, iman secara bahasa itu adalah iman yang disebut-sebut ya sebagai pujian dalam Al-Qur'an maupun hadis, yang artinya id'anun nafsi lil haqq. Jiwa kita ini tunduk patuh kepada kebenaran ala sabil tasdik, karena percaya. Jadi tasdik, percaya, yang itu arti iman secara bahasa dibarengi dengan apa? Id'anun nafs. Hati kita, jiwa kita tunduk dan patuh kepada apa yang kita percayai itu. Wa dzalika bi istima'i thalathati asya'. Hal itu bisa terwujud kalau terhimpun dalam orang yang beriman itu tiga hal. Tahqiqun bil qalb, percaya dalam hati, iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bihasabi dzalika bil jawarih, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ini tadi yang disebut oleh Sa'id ibn Jubair tadi. Yang disebut oleh Sa'id bin Jubair. Ya. Wa ala hadza qauluhu ta'ala, ini banyak. Contohnya Al-Hadid ayat 19, walladzina amanu billahi wa rusuli ulaika humus siddiqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang siddiqun. Orang-orang yang jujur. Ya. Wa yuqalu likulli wahidin minal i'tiqad wal qaul as-sidqi wal amal salih iman. Masing-masing dari keyakinan dalam hati yang harus diyakini, perkataan yang harus diucapkan dengan lisan, perbuatan yang harus diamalkan dengan amal perbuatan, masing-masingnya disebut iman. Dalam surat Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Surat Al-Baqarah ayat 143. Allah tidak akan menelantarkan iman kalian, yakni salatakum, salat kalian. Salat disebut iman. Salat itu perbuatan. Ya. Ini barakallahu fikum, ya, penggunaan istilah iman. Wa qila manahu bi musaddiqin lana illa annal iman huwa tasdiqul ladzi ma'ahu amnun. Yang ketiga, iman itu adalah secara bahasa tasdik, tapi bukan hanya percaya. Alladzi ma'ahu amnun, percaya yang dibarengi dengan ketumakninahan hati. Kalau sekedar percaya tapi hatinya masih goncang, masih bimbang, belum disebut iman. Belum disebut iman. Ya, ini seperti dalam kisah Yusuf itu. Ya, seperti dalam kisah Yusuf. Ya. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan khalifah terkait dengan iman, karena memang saat itu di Kufah sudah mulai muncul, ini awal-awal tahun 95 Hijriah, berarti awal-awal kemunculan bid'ah irja, bid'ah murji'ah. Yang awalnya itu hanya mengatakan bahwasannya amal perbuatan lahiriah, amal perbuatan badan itu bukan iman, bukan termasuk iman. Awalnya itu Hamad bin Abi Sulaiman, Ahmad bin Sulaiman, kemudian siapa?
berikutnya Abu Hanifah, ya, dan teman-temannya. Sedangkan gurunya Hamad, yaitu Ibrahim An-Nakhai, belum bicara tentang bid'ah murji'ah. Ya, yang berpendapat dengan bid'ah murji'ah pertama ya Hamad bin Abi Sulaiman, gurunya Abu Hanifah. Ya, kemudian berkembang besar. Ya, di perkembangan berikut mereka awalnya iman itu tasdik secara bahasa aja. Mereka menafsirkan iman secara bahasa, percaya. Tapi mereka masih mengatakan apa? Ya, percaya yang dibarengi dengan amalan hati. Tapi amal perbuatan lahiriah itu enggak termasuk iman. Itu hanya pelengkap iman saja. Hanya pelengkap iman. Tapi yang namanya bid'ah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Barbahari, awalnya kecil, lama-kelamaan semakin membesar. Yang namanya bid'ah itu awalnya kecil, tapi lama-kelamaan semakin membahayakan. Begitulah bid'ah murji'ah. Awalnya kecil, lama-kelamaan semakin besar, semakin membahayakan, sampai kepada tingkatan ya yang disebutkan oleh Al-Humaidi, bahwasannya sebagian dari orang-orang yang terpapar bid'ah murji'ah yang mengatakan amal perbuatan bukan termasuk iman, itu mengatakan bahwa iman itu sekedar mengakui wajib saja. Meyakini, mengakui itu wajib saja. Salat, selama orang meyakini salat itu wajib, sudah. Nggak ngerjakan seumur hidupnya juga nggak masalah. Ya, selama orang meyakini puasa Ramadan itu wajib, sudah cukup. Meyakini haji itu wajib, sudah cukup. Meyakini zakat mal itu wajib, sudah cukup. Yang penting meyakini ya kewajibannya, yang disebut dengan iqrar. Ya. Kemudian lebih parah lagi, muncul di zamannya Imam Ahmad, di zamannya Waqi' bin Jarrah, di zamannya Abu Ubaid, di zamannya Abdullah bin Mubarak, ya. Muncul di zaman itu yang disebut dengan lebih parah lagi, yang disebut dengan irja' mutakallimin, ya, atau irja' jahmiyah, ya, bid'ah murji'ah jahmiyah, ya, bahwa iman itu ya hanya sebatas percaya dalam hati. Iman itu ya hanya sebatas percaya dalam hati. Sehingga Ibnu Qayyim menggambarkan bagaimana orang terpapar bid'ah murji'ah jahmiyah ini di zamannya itu, ya, kalau kamu ketemu salib silahkan sujud kepada salib, kamu ketemu kepada pendeta silahkan sujud kepada pendeta, kamu ketemu sama pengikut Muhammad SAW, pengikut para Rasul, silahkan kamu bunuh. Ya, sebisa kamu, sebanyak mungkin kamu bunuh pengikut Muhammad. Kalau kamu ketemu Al-Quran, silahkan kamu injak Al-Quran itu, kamu lemparkan ke tempat sampah, silahkan. Ya. Yang penting kamu percaya Allah, percaya Muhammad. Maka semua itu tadi hanyalah dosa. Ya, semua itu tadi hanyalah dosa, bukan kekufuran. Kamu ketemu patung, silakan kamu sujud kepada patung. Kamu ketemu salib, silakan kamu cium-cium itu salib. Kamu ketemu pendeta, silakan kamu sujud kepada pendeta. Ya, kalau perlu kamu hancurkan Ka'bah, kamu bunuh sebanyak mungkin kamu bisa itu orang-orang Islam pengikut Muhammad. Kalau sampai pun kamu ketemu Al-Quran, silakan kamu jalan seterusnya. Ya, itu hanyalah dosa. Ya, sepanjang hatimu masih percaya Allah dan Muhammad, kamu mukmin, ya, bisa jadi kamu di akhirat nanti wali min auliyaillah. Ya, nanti muncul perkembangan berikutnya yang namanya malamatiyah, ya. Malamatiyah itu tampilannya saja seperti orang gila, tampilannya saja seperti pelaku maksiat, ya. Hobinya tiap malam judi sama minum khamr, tapi dia wali itu. Ya, malamatiyah namanya katanya. Ya. Itu perkembangan daripada bid'ah penafsiran iman, gagal paham dalam menafsirkan iman. Al-paham dalam menafsirkan iman. Ya. Dan itu adalah reaksi balik kontra, ya, reaksi balik daripada tadi fitnah yang terjadi
selama kurun 10 tahun lebih dari tahun 81, 82, 83 Hijriah sampai tahun 90-an. Ya, 92, 93, 94, 95 Hijriah tentang apa tadi? Fitnah Hajjaj ibn Yusuf tadi. Di mana muncul ya saat itu besar-besaran ya orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Ya, pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin dikafirkan, dan itu adalah akidahnya siapa? Al-Khawarij, akidahnya Khawarij. Ya, bahwa mereka mengatakan amal termasuk iman. Siapa yang meninggalkan satu persatu dari amal dalam agama ini maka dia kafir. Ya. Siapa yang meninggalkan satu persatu dari amal maka dia kafir. Padahal Ahlus Sunnah mengatakan amal termasuk iman. Siapa meninggalkan amal, kafir dia. Bukan mukmin, karena iman itu 3. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal. Khawarij, amal dipahami satu persatu amal. Ya, jujur itu iman. Kalau kamu bohong, kamu kafir. Jujur itu iman. Kalau kamu bohong berarti dia meninggalkan satu amal, yaitu apa? Jujur, kamu kafir. Ya, berbakti kepada orang tua itu iman. Kalau kamu durhaka kepada orang tua, kamu kafir. Ya, kamu kafir. Ya. Baca Al-Quran, ngafal Al-Quran itu iman. Kalau kamu ngafal Al-Quran, kamu kafir. Ya, begitu seterusnya. Ya, jadi pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin dikafirkan. Ya, karena perbuatan dosa besar itu berarti dia meninggalkan satu persatu daripada iman. Reaksi dari itu muncullah tadi orang yang menafsirkan iman. Jadi kita paham ya bahwa ternyata di awal-awal generasi salaf dulu bid'ah yang awal-awal muncul itu perkara iman dan perkara takdir. Kita sudah bahas kemarin di akidah Imam Ahmad dan akidah Imam Bukhari. Ya. Perkara takdir. Ya. Dan di sini yang ditanyakan oleh Abdul Malik bin Marwan perkara iman. Kenapa? Karena di Kufah. Sa'id bin Jubair di Kufah. Dari Kufah itu muncul di zaman itu Khawarij dan Murji'ah. Khawarij dan Murji'ah. Ya, ini pelajaran kalau terjadi sesuatu hal yang baru, pemahaman yang baru, pemikiran yang baru, ya, di satu wilayah kita tinggal dan sebagainya, kita bertanya kepada ulama, tanyakan kepada ulama, ya, kita pertanyakan kepada ulama, ya. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa, ya, iman ketika ada ulama salaf menafsirkan iman itu adalah percaya atau tasdik, maka maksudnya percaya di situ adalah beramal. Maksudnya adalah apa? Beramal. Maksudnya beramal. Ya, beliau katakan wa tasdiqu an ya'mal al-'abdu bima saddaqa bihi minal Qur'an. Ya, seorang hamba ya mengamalkan hukum Al-Qur'an yang telah dia percayai itu. Ya, yang telah dia percayai, dan percaya di situ bukan sekedar percaya, tetapi percaya yang dibarengi dengan id'anun nafs lil haq, ya, dibarengi dengan al-aman wa id'anun nafs lil haq, kepatuhan dan ketundukan hati kepada kebenaran yang dipercayai itu, dan disertai dengan tumakninah, ya, aman. Lawannya aman, lawannya tumakninah apa? Ragu, ya, tidak disertai dengan keraguan. Wallahu a'lam. Ya, sudah masuk Isya ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan pada salat Isya insyaallah. Ya, kita pending salat Isya dulu. Kita lanjutkan pada salat Isya nanti. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khair. Qadar barakallahu.